Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi secara tidak langsung melalui kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Farmasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dasar psikologis, kemudian emotional quotient, emotional spiritual quotient (ESQ), pemahaman dan persepsi sosial. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu ya, karena ini kita belajar psikologisnya mungkin secara umum saja. Karena untuk psikologi ini sudah menjadi satu cabang ilmu, jadi tidak mungkin kita mempelajari semua psikologi dalam satu kali pertemuan. Itu tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Jadi di awal saya jelaskan bahwa sebagai seorang farmasi, ya, seorang tenaga teknis kefarmasian, kalian juga butuh memiliki dasar ilmu psikologi, karena kita akan karena kalian nanti akan berhadapan dengan manusia. Ya, dari segala tingkah laku manusia itu ada ilmu yang mempelajarinya. Jadi seperti psikologi. Jadi tujuan kita belajar psikologi di sini bukan untuk menandingi psikolog ya atau psikiater, tapi lebih ke untuk penerapan nanti di pelayanan, untuk menghasilkan bagaimana pelayanan yang bagus, pelayanan yang maksimal, yang paripurna ketika kalian bekerja di pelayanan, atau nanti juga bisa diterapkan di tempat kerja yang lain ya, apakah di sektor industri atau di sektor pemerintahan. Sebenarnya dasar psikologi itu semuanya sama. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, ini saya ingin bertanya dulu ya, ketika malam hari, ketika kalian sendirian ya, dan mungkin belum bisa tidur ya, itu pernah nggak kalian terfikirkan, bagi kalian itu ada banyak aja muncul pikiran-pikiran, apakah pikiran tentang seharian ini, apa yang terjadi seharian ini gitu ya, satu hari tadi, saya tadi ketemu ini gitu, ketemu orang, kenapa sih orang ini begini ke saya tuh. Atau kalian memikirkan lebih jauh lagi tentang masa depan, misalnya, aduh saya mau kerja apa ya, nih habis ini apa mau di sini aja, terus teman-teman saya udah pada sukses, saya kok sini aja. Terus pokoknya tumbuh aja gitu pikiran-pikiran liar gitu ya. Bisa sampai mungkin berpikirannya ke keluarga kah gitu. Itu kenapa ya sikap orang tua kita, saya seperti ini ke saya, kok beda ya sama adik-adik saya gitu. Atau pernah juga berpikir tentang, karena kalau misalnya lagi ada masalah gitu ya, aduh saya udahlah selesai aja nih gitu. Pernah nggak kalian merasakan hal seperti itu ketika di tengah malam? Nah, itu sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar, karena yang namanya manusia itu pasti tidak selalu melakukan kegiatan ya, tubuh manusia ini. Ketika kita diam aja, itu sebenarnya kita masih melakukan suatu tindakan, yaitu berpikir misalnya ya, dan tubuh kita juga masih tetap jantung masih tetap memompa darah. Nah, itu yang namanya kita masih tetap hidup. Nah, kemudian jadi penasaran ya kita, kenapa kita bisa berpikir segitu, muncul pikiran-pikiran seperti itu. Nah, inilah ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi muncul dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, kenapa begini? Kenapa dia begini? Ya, kenapa saya sedih? Perasaan kok bisa tiba-tiba sedih ya? Atau kok tiba-tiba bahagia sekali rasanya gitu. Nah, jadi kalau untuk pengertian psikologi sendiri, ini berasal dari bahasa Yunani ya, dari psyche dan logos. Ya, kalau psyche itu artinya jiwa, dan logos itu artinya ilmu ya, logi.
apakah biologi, berarti ilmu tentang kehidupan, atau yang lain, logi-logi yang lain ya. Ya, logi itu artinya ilmu. Jadi, apakah psikologi itu merupakan ilmu tentang jiwa? Pertanyaannya, apakah psikologi itu ilmu tentang jiwa? Nah, ini istilah yang sudah kuno sekali. Ya, zaman dulu iya. Ya, zaman dulu memang mengatakan bahwa psikologi itu merupakan suatu ilmu tentang jiwa. Tapi semakin berkembangnya zaman, metodologi untuk psikologi ini semakin berkembang juga, metodologi penelitiannya, sehingga pengertian awal bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa itu berkembang lagi. Gitu. Jadi itu kan asalnya seperti itu ya, asalnya beranggapan bahwa psikologi itu merupakan ilmu tentang jiwa. Tapi jiwa ini kan abstrak ya. Apa sih jiwa itu? Gitu. Sedangkan psikologi udah masuk ke cabang ilmu yang saintis ya. Bukan sesuatu yang abstrak lagi nih yang diteliti. Untuk beberapa ahli pun sudah memberikan pengertian tentang psikologi. Ya. Dari Bruno pada tahun 1980-an mengatakan bahwa psikologi itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Ya, topik psikologi itu bisa membahas 3 bagian. Pertama, psikologi itu adalah studi penyelidikan mengenai ruh. Yang kedua, mempelajari tentang kehidupan mental. Dan yang ketiga, mempelajari tentang tingkah laku organisme. Jadi ada 3 ya menurut Bruno. Ruh, kehidupan mental, dan tingkah laku organisme. Nah, sedangkan menurut William James, psikologi ini merupakan ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental. Nah, sedangkan menurut Watson, psikologi ini adalah ilmu tentang tingkah laku organisme. Nah, beda lagi ya dengan menurut Boring dan Langfield. Psikologi ini adalah studi tentang hakikat manusia. Tapi dari pernyataan-pernyataan ini hampir-hampir mirip ya. Kehidupan mental, tingkah laku organisme, kemudian hakikat manusia. Nah, jadi psikologi itu tidak sama dengan ilmu jiwa. Ya, karena kalau disebut bahwa psikologi itu mempelajari ilmu atau jiwa, itu abstrak sekali ya. Objek yang kita pelajari terlalu abstrak. Tuh. Nah, tapi psikologi itu lebih ke mempelajarinya itu lebih ke manifestasi dan ekspresi dari jiwa dan mental. Karena kalau kita mau menilai jiwa dan mental itu gimana cara mempelajarinya, kan nggak terlihat ya. Jiwa dan mental itu nggak terlihat, tapi kita bisa mempelajari dari manifestasinya ya. Dari mental yang sehat ini maka akan menghasilkan tingkah laku yang sehat juga, mengekspresikan emosi yang sehat juga gitu. Jadi itu yang kita nilai nih ya, manifestasi dan ekspresi dari jiwa dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu ya, semua tindakan kita, tingkah laku kita itu berasal dari proses mental kita gitu ya, dari tercermin gitu. Oh, jiwanya gimana ya gitu, apakah jiwanya sedang ada gangguan ya, itu terlihat dari ekspresi tingkah lakunya. Makanya misalnya kenapa kita bisa tahu orang ini gila ya, apakah kita kan nggak ngelihat ya otaknya gimana maaf ya, jadi kita nggak ngelihat mentalnya, kan kita nggak tahu gimana, tapi kita dari tingkah lakunya tahu gitu, kelihatan nih kok orang ngomong sendiri terus ketawa-ketawa sendiri gitu, atau dia dari pakaiannya misalnya ya, tidak seperti pakaian orang yang seperti manusia ya, layaknya orang-orang biasa. Pasti kita sudah dari situ aja kita sudah tahu, dari ekspresi, dari tingkah lakunya itu kita bisa menilai, oh iya ini kayaknya orangnya rada-rada deh gitu, atau dia mungkin bagus ya, dari segi pakaian tampilan dia bagus gitu, rapi, wangi gitu. Tapi ketika diajak berbicara nggak nyambung gitu. Kita bilang ini, dia bilang ini.
nggak ada sinkron. Itu kan juga berupa tingkah laku kan, dari situ kita bisa lihat kesehatan mentalnya dia. Nah, itu yang dipelajari oleh psikologi, manifestasi dan ekspresi dari jiwa dan mental seseorang. Nah, jadi psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Nah, contohnya adalah apa yang membuat kita senang, sedih, atau marah gitu. Jadi kan bisa dinilai ya, kenapa kamu tiba-tiba kita senang, apa sih yang membuat diri ini bahagia gitu. Nah, untuk psikologi sendiri sebenarnya ada pembagiannya juga ya. Ada psikologi neuroscience istilahnya. Jadi berhubungan dengan perintah dari saraf-saraf yang menghasilkan dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kenapa kita senang, ya kalau faktor eksternalnya mungkin dari ini ya, misalnya dia diberi hadiah makanya senang. Dia ada pencapaian sesuatu gitu ya, lulus apakah gitu ya, sesuai dengan keinginan dia. Itu faktor eksternalnya. Tapi kalau dilihat dari dalam tubuh, ternyata ada hormon-hormon nih ternyata. Jadi ada juga ketika kita perasaan kita senang atau sedih itu ternyata ada permainan hormon juga diukur gitu oleh para ahli. Itu diukur ketika senang, ternyata ada kadar ininya tinggi ya, kadar serotoninnya misalnya tinggi, atau kadar dopaminnya tinggi tuh. Ketika dia rendah, kekurangan serotonin, dopamin dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah ada penelitian, sudah sampai sejauh itu. Jadi mengaitkan tentang perasaan manusia ya, yang dia rasakan oleh manusia dengan zat-zat kimia yang ada dalam tubuh. Makanya jangan heran kenapa nanti ketika misalnya ada orang kayak bipolar gitu ya. Bipolar itu kan dia memiliki bisa tiba-tiba senang gitu dalam waktu yang dekat, bisa tiba-tiba sedih gitu, atau ada gangguan mental seperti OCD ya, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, misalnya kenapa sih dia terlalu obsesi nih mau ini gitu, harus mencapai ini, pokoknya semuanya harus terapi, tertata, semuanya nggak boleh ada sedikit pun debu. Ada ya orang seperti itu, ada ya. Nah, itu ternyata kenapa gitu, kalau dari segi zat kimia dalam tubuh itu sudah sampai di situ penelitiannya. Makanya untuk menenangkan diri dia tuh ada obat-obat yang harus dikonsumsi. Makanya jangan heran, itu tugasnya psikiater ya. Jadi bedanya psikolog dengan psikiater itu lebih ke situnya. Kalau psikolog mungkin lebih ke arah sosialnya ya, antara hubungan dia interpersonal dia atau intrapersonal dia gitu. Kalau psikiater tuh dia udah dokter ya, udah berhubungan dengan proses dalam tubuh tuh. Jadi atau apa yang membuat manusia itu melakukan tindakan kriminal? Ya, apakah sebagai teroriskah dia ya, atau pencuri? Itu pastinya ada faktor-faktor eksternal yang terlalu banyak, multifaktor ya. Jadi tidak bisa kita ngejustifikasi dia radikal karena agama, belum tentu. Karena ternyata ada faktor genetik loh yang mempengaruhi semua tindakan kita ini. Ya, kenapa orang itu baik. Dan itu sudah ada penelitiannya, ada faktor genetik sekitar 40 atau 50% gitu berperan. Nah, jangan kaget ya, misalnya masa sih Bu radikal atau teroris itu ada faktor gen? Ada. 40 atau 50% ya bagian yang mempengaruhi dia bersifat seperti itu. Tapi tetap aja ada bagian lain gitu. Misalnya kalau lingkungan dia mendukung gitu ya, atau lingkungan dia tidak mendukung, ya tidak terjadi seperti itu. Misalnya lingkungannya juga sehari-harinya dia bacaannya, tontonannya gitu ya, bacaannya tentang sekarang tuh macam-macam loh. Saya lihat ya, komik gitu ya, hati-hati walaupun berupa komik, tapi banyak juga komik-komik yang sifatnya itu psikopat menurut saya. Terlalu gampang di sana membunuh misalnya ya, dikit-dikit orang dibunuh. Pernah saya menemukan komik yang seperti itu. Jadi kayak ceritanya tentang mafia-mafia gitu kan. Ada bumbu-bumbu percintaannya. Tapi kok di situ dianggap ketika dia merasa orang lain tidak sesuai dengan yang harapan dia, terlalu gampang dia membunuh. Itu kan udah ini ya,
mentalnya itu udah rusak gitu, kalau yang dia konsumsi itu terus, kan. Atau kemarin itu ada, kalau kalian mengikuti kasus ya, kasus, yang anak SMP ya kalau nggak salah ya, dia anak SMP, siapa sih namanya lupa. Yang dia itu membunuh anak tetangganya yang diceburkan ke dalam sumur ya kalau nggak salah itu ya, saya lupa itu. Dan kemudian dia ngaku sendiri, datang ke kantor polisi ngaku sendiri ternyata dia hamil. Ya, ternyata dia hamil. Terus setelah diselidiki ternyata memang ada gangguan mental dia di situ. Dimana dari segi keluarganya dia ini ya katanya dia maaf ya macem-macemin gitu sama pamannya atau siapanya, sama pacarnya sendiri juga mereka udah bukan pacaran anak SMP lagi gitu. Ternyata bacaannya juga dilihat, wah bacaannya yang sadis-sadis gitu, itu ternyata ngaruh gitu faktor X-nya itu ya, faktor multifaktor gitu, sehingga ketika seseorang melakukan suatu tindakan itu ternyata banyak faktor ya, ada genetik, kemudian juga ada apa yang kalian lihat, kalian dengar ya. Apa yang kita dengar, kita lihat itu semuanya akan menjadi masuk gitu ke psikologi kita. Tapi kalau misalnya kita dibudayakan di lingkungan kita itu yang baik-baik, ya kayak mengganggu binatang aja misalnya. Kalau dari lingkungan kita sudah sehat ya misalnya, oh binatang itu kan makhluk Tuhan juga gitu, berhak hidup juga, jadi ngapain diganggu misalnya. Nah dari situ aja kita sudah, sensitivitas kita sudah dirangsang. Tapi kalau misalnya ya udah biasa lah gitu ya, nendang kucing, tuh nginjak-nginjak semut misalnya gitu ya. Ya kalau mau semutnya mengganggu ya udah semprot atau apa, tapi jangan disiksa gitu kan, tidak boleh seperti itu kan. Nah, itulah nanti yang akan memunculkan gitu bagaimana di psikologi ini akan dipelajari kenapa orang berperilaku seperti itu. Itu apa yang terjadi gitu. Dari faktor sosialnya seperti apa, kalau ada cabangnya lagi gitu berupa neuroscience, oh ternyata ada di dalam tubuhnya itu ada ketidakseimbangan senyawa kimia gitu ya, apakah itu berupa hormon gitu. Nah, di sini juga kita jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri ya, ketika belajar psikologi, mengenal diri orang lain dan mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya tujuannya apa? Misalnya kita juga tidak bisa mengendalikan tubuh kita ya, ketika semua rangsangan itu ada kan. Oh tiba-tiba semua keadaan, tugas numpuk, kerjaan juga banyak terus, itu pasti ada tekanannya ke diri kita ya. Tapi ketika kita sudah belajar psikologi, ya tidak akan tiba-tiba menyelesaikan masalah, oh saya udah belajar psikologi semuanya selesai, enggak. Tapi setidaknya kita bisa, oh nih dengan kondisi seperti ini, apa nih yang harus saya lakukan nih gitu ya. Misalnya tiba-tiba gini, kalau kita sudah belajar self talk, berbicara dengan diri sendiri, atau kita belajar self love, mencintai diri sendiri, kita sudah mengenal diri kita. Jadi ketika misalnya ada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan diri, ya misalnya tiba-tiba dosen ngasih tugas, ya ngasih tugas, ini udah malam nih ya, udah malam jam 7 malam, masuk pesan di grup WhatsApp, tugas ini besok dikumpul, wajib dikumpul gitu. Kita tahu sih saya tuh orangnya nggak bisa begadang gitu. Pas kalau dia sudah belajar, sudah mengenal dirinya, sudah bisa berbicara kepada dirinya, maka fokus dia adalah solusi ya. Oh besok ada tugas harus dikumpul jam 7 pagi, 7 malam ada info, 7 pagi harus dikumpulkan ya. Sedangkan kondisinya dia tipikal yang tidak bisa begadang. Kalau dia begadang sedikit dia akan pusing ya. Kalau tipikal orangnya sudah stres duluan, tidak bisa mengenali dirinya, maka kejadian dia adalah dia memaksakan diri, misalnya memaksakan diri, pokoknya udah selesai ini, pokoknya harus begadang sampai jam 2, jam 3 harus selesai. Atau juga ada yang menyalahkan keadaan, ini dosen nggak tahu diri banget, ngomel-ngomel gitu ya, masa ngasih tugas itu selesai nggak dengan seperti itu? Nggak selesai kan.
tugas tetap tugas gitu, keadaan tetap keadaan. Nah, kalau kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri, oke, tugas besok jam sekian harus kumpul. Sedangkan kondisinya saya memang lagi capek, saya tidak bisa begadang, ya udah saya istirahat dulu. Saya kondisikan diri saya dulu nih gimana bisa refresh ya, kondisikan pokoknya saya nanti harus tidur sebentar, istirahat yang efektif. Udah nanti apakah bangun jam 1, jam 2, yang penting saya tidur dulu nih. Karena tahu dia kan kondisi badan dia itu gimana. Ya udah baru dia selesaikan semampunya dia. Gitu. Jadi lebih ke kalau kita mengenal diri kita lebih ke solutif untuk menyelesaikan masalah ya. Atau misalnya ketika yang namanya perasaan ya kadang kita nggak bisa mengendalikan ya, apakah itu sedih, yang tidak suka, ya gimana gitu, itu namanya perasaan. Kita misalnya ya semua orang kalau kehilangan, apakah itu kehilangan orang yang dia cintai atau kehilangan benda yang dia sayangi, pasti ada rasa sedih. Ya, kita terima dulu nih perasaan misalnya. Oh iya, saya sedih orang tua saya meninggal. Ya. Oh ya, saya sedih diputusin pacar. Terima dulu keadaan. Kalau memang butuh waktu, ya udah ini dulu gitu ya. Saya butuh waktu untuk apakah menerima kondisi saya sekarang seperti ini, dan ya nggak apa-apa, setelah itu baru kita fokus lagi bahwa ya hidup kita tetap harus berjalan ya dengan kondisi siapa, nggak apa-apa. Makanya orang bilang oh saya butuh waktu. Nah itu untuk menenangkan dirinya, berpikir untuk kedepannya seperti itu. Jadi nanti bisa kita ketika kita sudah belajar dasar psikologi ini gitu ya, jadi kita mungkin bisa lebih berempati untuk diri kita sendiri atau orang lain. Berempati itu maksudnya kita juga tahu gitu, oh orang ini lagi berduka misalnya ya, bisa kondisi pasien ya, oh orang ini lagi sedang kaget nih ketika dia tahu ternyata dia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan misalnya kanker. Nah itu kan sesuatu yang sangat membuat mental terpukul ya, ketika kita mengetahui kenyataan bahwa oh ya, jadi kita tidak push pasien dulu, oh harus minum ini, nggak bisa ya, orang namanya juga kaget, baru proses mencerna kejadian gitu. Tapi nanti ketika dia sudah bisa menerima, oh ya ini cobaan untuk hidupnya dia, baru kita bisa fokus ke what must we do gitu ya. Kita harus gimana nih? Emang kenyataannya udah seperti ini. Tuh, jadi jangan, harus pintar-pintar lihat kondisi istilahnya ya, kondisi pasien seperti apa, agar nanti kalau kita sebagai petugas kesehatan memberikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi pasien itu. Itu dari psikologi kita belajar itu seperti kenapa dia bersikap seperti itu. Itu apa yang sedang dia hadapi. Karena semuanya yang perilaku itu pasti terjadi karena ada sesuatu ya, karena ada suatu stimulus. Kita belajar kemarin kan perilaku itu merupakan suatu respon dari stimulus tertentu. Tuh. Ya gampangnya ada asap pasti ada api. Tuh. Nah, jadi ruang lingkup psikologi ini merupakan kajian saintifik tingkah laku dan proses mental. Nah, jadi di highlight tiga frase: saintifik, tingkah laku, dan proses mental. Nah, saintifik itu maksudnya apa? Ya. Nah, saintifik itu maksudnya kajian yang dilakukan dan data yang dikumpulkan itu harus mengikuti prosedur yang sistematik. Ya, karena untuk melakukan kajian-kajian psikologi ini, kalau dia dikatakan saintifik, berarti harus ada runutannya, langkah-langkahnya, gitu ya. Misalnya untuk scientific metode ini, pertama kita ada observasi atau pertanyaan dulu nih, yang ingin dijawab ya. Apa nih yang mau permasalahannya apa, gitu yang ingin dijawab. Kemudian memutuskan daerah penelitiannya bagian mana. Kemudian kita munculkan hipotesis ya,
hipotesisnya. Kemudian apa nih hipotesis kita? Itu maksudnya dugaan awal kita kayaknya seperti ini deh, gitu ya. Itu hipotesis namanya ya. Kemudian kita uji dengan eksperimen ya, uji dengan percobaan-percobaan. Setelah kita uji, ada data, kita analisis datanya. Setelah datanya dianalisis, kemudian ada laporan dan rangkumannya apa, kesimpulannya apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan scientific method. Jadi psikologi ini bukan ilmu yang kadang kita mikir ya, psikolog dia bisa menebak, saya nggak bisa. Gimana cara dia? Oh, dia bisa menebak karakter seseorang? Nggak bisa. Mungkin psikolog atau psikiater itu bisa menilai seseorang, ya mental seseorang itu ya menggunakan suatu metode. Apakah dengan pertanyaan-pertanyaan? Ya biasanya seperti itu ya. Kalau psikologi karena dia lebih ke manifestasi dari proses mental kita ya berupa kalau misalnya kondisi seperti ini, apa yang kamu lakukan? Seperti itu biasanya pertanyaan-pertanyaan. Dan itu tidak ada salah benar. Ya tidak ada salah benar karena itu namanya beda-beda ya tingkat hasil proses mental itu pasti beda-beda. Misalnya ada kejadian ini udah sering banget kayaknya ya yang pertanyaan ini menurut saya. Kalau ada Anda lagi masak nasi, telepon berdering, anak menangis. Bukan gitu ya. Iya, Anda sedang masak nasi, telepon lagi mendidih nih masak nasinya ya. Dulu masak nasi kan pakai kompor kan. Terus kalau mendidih kan airnya tuk 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 gitu meluap gitu ya. Terus anak menangis, telepon berdering, ada tamu. Ya, ada tamu. Nah, dari 4 situasi ini mana yang Anda dahulukan? Nah, dari 4 situasi ini mana yang apakah ada salah benar? Ya nggak ada, semuanya kan ada alasannya gitu. Kalau misalnya saya milih apa? Saya milih ya kompor dulu saya matiin gitu. Tapi alasannya apa? Pasti kita punya alasannya. Alasannya takutnya nanti gosong gitu kan. Atau malahan ya karena kalau kita tamu duluan takutnya lupa matiin kompor kebakaran kan pikiran kita ke sana ya. Ada yang dia harus anak dulu nih. Karena saya nggak bisa dengar anak saya nangis. Ya kan? Atau ada yang harus telepon dulu nih takutnya penting nih ada telepon penting gitu. Atau ada yang buka tamu dulu gitu. Saya harus buka pintu dulu. Saya kayak soalnya ada lagi nungguin paket nih misalnya kan. Ya itu semuanya pasti kita punya alasan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti dinilai nih, dia orientasinya apa gitu. Kayak saya bacanya gitu ya, kalau misalnya kita pikiran kita harus ke menanak nasi dulu gitu ya, hidangan yang mau kita bikin dulu. Ternyata orientasinya adalah ekonomi. Ya benar gitu kan. Maksudnya ya kan bisa disambi matiin kompor, anak di pangku, ini dibuka, ya telepon baru diangkat. Bisa seperti itu kita pikiran. Tapi itulah aja karena dia scientific, ya dia dari pertanyaan-pertanyaan itu terus kita jawab. Nah, jawaban kita itulah nanti akan memperlihatkan sikap mental kita seperti apa. Jadi nggak asal nebak-nebak aja ya. Tuh. Nah, kemudian tapi setelah itu harus ada tafsiran. Ya, ketika kita sudah melakukan prosedur ini, makanya perlu ada tafsiran berdasarkan temuan yang kita peroleh. Nah, misalnya gini kan, psikologi itu kan objeknya manusia ya. Manusia, perilaku manusia. Nah, beda kalau objek biologi itu kan jelas. Misalnya objek biologi itu jelas. Apakah itu sel bakteri, atau tumbuh-tumbuhan, hewan gitu ya. Atau kalau objek kimia itu ya senyawa-senyawa kimia kan dalam bentuk kecil. Sedangkan psikologi itu kan objeknya manusia, hubungannya dengan manusia, tingkah lakunya gitu. Jadi itu semua harus ditafsirkan. Nah, ini pertama kali di Jerman ya mendirikan laboratorium psikologi Wundt. Saya nggak tahu bacanya gimana nih kalau bahasa Jermannya nih.
Nah, jadi anggap aja Uun ya bacanya ya. Kalau misalnya salah ya nanti dibenarkan lah bacanya harusnya gimana nih. Jadi di Jerman itu pertama kali didirikan suatu laboratorium ya untuk tadi mencari metode ya bagaimana mengembangkan metode untuk menganalisis perilaku manusia saking mereka tertariknya untuk menganalisis ya karena manusia itu makhluk yang misterius ya dari pikiran mereka, tingkah laku mereka tuh sampai sekarang tuh belum terungkap semuanya. Tuh, jadi di laboratorium pertama ini dikembangkan terus metodologi yang cocok untuk penelitian psikologi. Nah, kemudian di sini ada perbedaan jiwa dan nyawa. Jadi kan kita suka ya serupa tapi tak sama lah ya istilahnya jiwa dan nyawa. Ada korban jiwa atau korban nyawa? Ya, korban jiwa gitu ya. Mencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa apa malaikat pencabut jiwa. Nah, itu kan permainan bahasa ya. Jadi nyawa itu biasanya disebut dengan nyawa yang disebut nyawa itu adalah daya jasmaniah. Ya, yang adanya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah. Itu perbuatan yang ditemukan oleh proses belajar misalnya insting, refleks, nafsu dan sebagaimana. Jadi daya jasmania ya. Jadi kita baru bisa jasmani kita itu bergerak kalau ada nyawanya. Sedangkan jiwa itulah daya hidup rohaniah. Sifatnya abstrak ya, menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi. Tuh. Istilahnya personal behavior gitu ya jadi misalnya jiwanya baik gitu bukan nyawanya baik kan kita bilang ya dia memiliki jiwa yang baik yang karena berhubungan dengan penggerak perbuatan ya sedangkan nyawa itu lebih ke pergerakan badannya kita gitu ya lebih ke ya kehidupan sehari-hari lah kita insting kita refleks gitu ya. Kalau jiwa itu lebih ke kenapa sih kita bisa berbuat baik ke orang lain atau malah tidak peduli ke orang lain. Nah, itu perbedaan jiwa dan nyawa. Next kita ke materi kecerdasan, intelijensi, emosional dan spiritual atau IQ, IQ dan SQ. Ini kan kalian udah dapat ISQ di pelajaran agama ya. Coba kita bahas lagi. Kecerdasan itu apa? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan itu adalah perihal cerdas atau perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan pengembangan akal budi seperti kepandaian, ya, ketajaman akal dan pikiran. Nah, konsep tersebut menghendaki kesempurnaan akal serta budi yang meliputi kepandaian dan optimalisasi berpikir. Ya, jadi ada kesempurnaan akal disebutnya ya. Kesempurnaan akal dan budi. Jadi bukan akal aja tapi juga ada budi yang meliputi kepandaian dan optimalisasi berpikir. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah anak yang juara matematika itu cerdas? Apakah anak yang bisa menggambar itu cerdas? Apakah anak yang suka berbicara itu cerdas? Nah, menurut kalian dari ketiga pertanyaan ini, mana yang cerdas? Semuanya cerdas, ya. Semuanya cerdas, tapi cerdas di bidangnya masing-masing. Nah, contohnya ini Leonardo da Vinci, ya, seorang pelukis terkenal. Pelukisannya yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Apakah dia cerdas? Iya, dia cerdas dalam hal visual, ya, dalam hal visual art. Tuh. Kemudian Einstein, ya, salah satu orang yang IQ-nya paling tinggi di dunia, menemukan teori
ya, teori relativitas cahaya. Apakah dia cerdas? Ya, dia cerdas dalam hal penalaran, ya. Kemudian nih yang lagi hit juga, Apriani sama Gracia Poli. Apakah dia cerdas? Ya, dia cerdas dalam hal kinetis. Ya, jadi kecerdasan itu macam-macam. Ya, bukan cuma jago matematika, bukan cuma juara kelas. Ya, karena itulah makanya itu pemikiran lama ya. Ketika anak pintar matematika, wah dia cerdas. Ya cerdas, betul, betul cerdas. Tapi apakah hanya anak-anak yang pintar matematika itu cerdas? Betul, ya. Tapi apakah anak yang tidak pintar matematika itu tidak cerdas? Belum tentu. Mungkin dia punya kecerdasan yang lain. Ya, jadi sekarang orang sudah menemukan bahwa kecerdasan itu ruang lingkupnya banyak, bidangnya banyak ya. Ada linguistik, kecerdasan bahasa. Ada orang yang dia bisa 3, 4 sampai 5 bahasa bisa dia kuasai. Atau dia juga public speakingnya bagus. Tuh ya dia cerdas. Area linguistik di otaknya berkembang. Gitu. Jadi otak manusia itu kan banyak ya, macam-macam ya area kita itu. Jadi Masya Allah yang namanya otak manusia itu melebihi ya tidak ada yang menandingi komputer secanggih apapun, tidak ada yang menandingi otak manusia. Dia bisa terbagi beberapa area-area kecerdasan tuh. Ada yang dia cerdas matematika dan logis. Ada yang kecerdasan visual dan spasial. Ini dalam bentuk bangun ruang ya. Dia kok bisa ya membayangkan oh sudutnya seperti ini ya kalau kita bikin bangunan atau kita bikin suatu desain bisa dia perkirakan gitu ya. Oh ini harus tingginya segini nih. Oh harusnya bagian sebelah kanannya nih harus kamu ganti nih. Seperti dia punya kecerdasan visual dan spasial. Ada juga kecerdasan kinestik. Kok badan dia lentur banget gitu. Ada kan punya teman kenalan gitu yang dia kalau olahraga tuh jago gitu. Disuruh ini bisa gesit gitu anaknya. Ya berarti dia kecerdasan kinestik atau kecerdasan musik. Ya kalau musik tuh ada yang dia ngerti dia gitu. Not itu dia ngerti gitu. Kalau kita sampai sekarang apa sih si not itu? Apa sih kunci G gitu ya, kunci C gitu. Apa sih? Kan kalau kita nggak ngerti. Ada orang yang ya emang itu kecerdasan dia ya, kecerdasan musik. Ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal tuh dia bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kok dia ini banget ya gitu, diterima di lingkungan gitu. Kalau ada dia tuh orang langsung oh nerima ada dia, kalau nggak ada dia kerasa ada yang kurang. Berarti dia punya kecerdasan interpersonal, berhubungan dengan orang lain tuh dia bisa membangun hubungan baik. Kalau kecerdasan intrapersonal dia bisa mengontrol diri dia dengan baik. Ya. Kemudian ada kecerdasan naturalis ya yang bersifat alam gitu. Nah, semua kecerdasan ini itu akan menggerakkan kecerdasan IQ ya terangkum dalam kecerdasan IQ, EQ dan SQ ya intelijensi, emosional dan spiritual. Tuh. Jadi apa sih IQ atau intelligent quotient ini? Adalah kecerdasan manusia dalam bentuk kemampuan untuk menalar. Pertama untuk menalar ya. Untuk merencanakan sesuatu, untuk memecahkan masalah, untuk belajar, untuk memahami gagasan, untuk berpikir atau menggunakan penggunaan bahasa, tutur bahasanya ya dan lainnya. Jadi oh dia IQ anaknya tinggi gitu. Oh berarti dia nalarnya jalan. Itu. Jadi kalau seorang programming IQ-nya harus tinggi gitu. Karena semuanya harus dinalarkan ya. Suatu perintah dari awal sampai nanti menghasilkan suatu ini outputnya apa, dia harus punya nalar yang kuat gitu dan kemampuan belajar. Jadi misalnya kalian mau masuk CPNS atau mau
melanjutkan kuliah. Ya, biasanya itu ada tes, bukan yang dites itu bukan kemampuan farmasi kalian, ya. Yang ditanya itu kemampuan enggak, tapi yang dites itu TPA biasanya, tes potensi akademik. Itu mirip-mirip lah dengan tes IQ. Alasannya apa? Kenapa dibuat TPA ini? Untuk melihat kemampuan belajar. Oh, dia mampu nggak nih belajar untuk ke tahap yang lebih lanjut? Ya, ke tahap S2 atau S3 misalnya. Ya, karena untuk belajar ke tahap selanjutnya itu salah satu yang yang kita perlukan itulah apakah kemampuan belajar kita bisa nggak. Nah, jadi mungkin kalian nggak usah heran ya. Misalnya ada teman kalian, dia backgroundnya itu bukan farmasi, tapi background dia apakah otomotif gitu ya, dia SMK otomotif atau SMK komputer, tapi kok nilai dia tinggi ya masuk farmasi. Saya kok yang udah kerja di farmasi gitu ya, saya udah bertahun-tahun kerja di farmasi kok nilainya nggak sebagus dia, karena IQ dia tinggi gitu. IQ dia tinggi, kemampuan dia untuk belajar hal-hal baru itu tinggi, dia gampang menyerap istilahnya gitu ya, gampang menyerap sesuatu yang baru, itu dia bisa beradaptasi. Nah, itu yang disebut dengan IQ. Nah, kita dulu orang tua kita beranggapan ya, atau bukan orang tua juga, mungkin lebih ke paradigma masyarakat kita bahwa IQ itu sebagai penentu keberhasilan seseorang. IQ itu bawaan dari lahir, tidak dapat berubah. Nah, ini ada anggapan yang miss ya. Kalau IQ sebagai penentu apakah dia bisa belajar hal-hal baru dengan mudah? Ya, betul. Tapi apakah seorang yang IQ-nya itu tinggi pasti berhasil atau sukses menjadi orang sukses? Ya, belum tentu. Ya. Nah, terus apakah IQ ini bawaan lahir? Ya, ada, genetiknya pasti ada. Karena kecerdasan anak itu diturunkan oleh kecerdasan ibunya. Ya, jadi kalau para laki-laki, carilah istri, kalian lebih milih wanita yang cantik atau wanita yang pintar? Kalau bisa dua-duanya, Bu, cantik dan pintar gitu ya. Karena kalau pintar saya lebih milih cantik, Bu. Karena kalau pintar mah bisa lah belajar gitu kan. Tapi kalau cantik kan itu udah takdir ya, terserah lah ya. Oke, jadi IQ itu memang ada, genetiknya memang ada. Tapi apakah bisa berubah? Tidak bisa berubah ya? Enggak, bisa berubah. Berubahnya dari proses belajar gitu ya. Nah, faktanya bahwa untuk kesuksesan sendiri, IQ itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Masih ada banyak, itu cuma salah satu dari salah banyak gitu ya, dari banyak hal sebagai penentu kesuksesan. Tuh. Dan IQ ini bisa bertambah melalui proses belajar. Jadi kalau dulu saya ada tes IQ itu zaman SMA ada, kelas 1 SMA saya ada tes IQ dan tes EQ, emotional question ada. Tuh. Dan saya coba lagi nambah sih ya, tapi pakai ini bukan dengan lembaga tes yang sama, tapi berbeda ya. Ternyata naik gitu IQ-nya. Mungkin karena saya sudah mengalami proses belajar, ya kan. Kalau dulu waktu SMA mungkin ya proses yang saya alami itu berbeda ketika SMA dan sekarang. Tuh. Jadi jangan takut misalnya, oh dia saya IQ-nya cuma segini, saya bisa sukses? Nggak bisa. Ya, kalau karena kesuksesan itu sangat banyak faktornya ya untuk mencapai kesuksesan seseorang. Dan kembali lagi ke makna sukses itu kan beda-beda. Ya, antara makna sukses saya dengan makna sukses Anda pasti berbeda. Ya, karena menurut saya sukses itu ya udah manfaat gitu, azas manfaat. Ketika orang lain memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya berarti dia sukses kalau menurut saya. Ya, definisi saya sukses itu seperti itu. Tapi kalau bagi kalian suksesnya beda lagi, apakah pencapaian akademik atau pencapaian ekonomi itu disebut sukses? Ya, itu dikembalikan ke diri masing-masing.
Nah, kemudian ada emotional question, adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, kemudian memotivasi diri sendiri, lalu mengelola emosinya dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, ini contohnya ya, ada yang adiknya nih lagi sedih, ya. Terus kalau si kakaknya ini memiliki emotional quotient yang bagus, yang baik, pasti dia mampu mengenali perasaan adiknya. Oh iya, adik ini lagi sedih nih karena mungkin permennya jatuh misalnya. Maka dia ikut merasakan kondisi yang dirasakan adiknya, ya dia coba menenangkan adiknya. Itu kelihatan ya, dari raut wajahnya itu kelihatan bagaimana dia ingin menenangkan adiknya. Nah, itu adalah kecerdasan emosi. Apakah semua orang memiliki kecerdasan emosi? Ya, semua orang punya. Tapi nilainya berbeda-beda. Ada yang kecerdasan emosinya tuh tinggi. Ya, dia mampu gitu mengenali perasaan orang lain, perasaan diri dia sendiri. Kemudian dia bisa mengelolanya, ya. Dan kemudian bisa juga memotivasi dirinya sendiri. Ini misalnya lagi ada orang yang ketika dia sedih, ya dia harus cerita nih ke orang lain nih. Kalau perempuan biasanya ya, perempuan itu makhluk yang butuh berbicara 2000 kata sehari. Jadi dia kalau ada sedih, ada senang, dia terus ngomong gitu. Apakah ke temannya kah, ke saudaranya, pokoknya harus ngomong nih. Kalau enggak gimana gitu rasanya ya. Kalau laki-laki beda lagi ya. Dia menenangkan diri dia sendiri aja. Cukup dia berdiam diri misalnya ketika ada masalah atau apa. Nah, jadi dia mampu mengenali diri ini ya, perasaan dia. Kemudian dia bisa memotivasi diri sendiri. Jadi nggak butuh yang, misalnya ya, untuk menyelesaikan kuliah misalnya. Kalau orang yang EQ-nya besar gitu ya, dia nggak butuh tuh harus emaknya pula yang nyuruh-nyuruh kan, kamu nih udah kapan mau lulus, kapan mau ini gitu. Enggak, dia sudah bisa mengendalikan diri dia sendiri. Atau kalau EQ-nya agak rendah, mungkin dia menyalahkan keadaan biasanya. Oh iya, saya kerjaan saya banyak nih, saya ini nih gitu ya. Ya kan semuanya kita bisa mengelola ya emosi kita. Tuh, itu adalah termasuk dalam emotional quotient. Tuh. Jadi komponen dasar dari kecerdasan emosi itu adalah, pertama, mampu untuk mengenali emosi diri sendiri. Dia sadar dengan dirinya, oh ini saya lagi marah nih, saya lagi nggak suka nih lihat wajah dia nih, wajah orang ini. Oh saya lagi sedih kayaknya, ini lagi sedih. Tuh, jadi pertama mampu dulu, ini saya apa sih yang saya rasakan? Tuh. Kemudian setelah dia mampu mengenali emosi dirinya, dia mampu mengelolanya, mengelola emosinya dia ini. Ya, kemudian mampu memotivasi diri sendiri. Kemudian mampu juga mengenali emosi orang lain, berempati. Ya misalnya dia lihat temennya lagi sedih, ya karena nilainya jelek. Kita mampu berempati. Oh iya, kalau nilai kita jeblok, seperti emang ya sedih ya, kerasa ya gitu. Atau misalnya ketika kalian berhubungan dengan pasien, ya, ketika anaknya meninggal misalnya ya, atau keguguran pasiennya, kalian juga bisa tahu perasaannya gitu ya, bisa mengenali perasaan, oh ya pasti berat gitu ya, anak yang sudah dinanti-nanti misalnya, terus harus keguguran gitu. Nah, kalau orang yang nggak memiliki empati gimana? Gampang, salah satu ciri orang yang tidak memiliki empati, dia terlalu mudah untuk menjustifikasi orang baper. Ah, lu baper sih lu. Saya kayak gitu. Ya karena sekarang ini sudah terlalu sering dengar istilah baper ya. Jadi kayak sudah jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi seolah-olah dia menjudge gitu. Ketika orang lain sedih misalnya, keguguran misalnya, dia langsung, gue aja dulu berapa kali keguguran biasa aja. Itu berarti kan tidak ada empati berarti ya.
Ya kondisi dia dengan kondisi orang lain pasti berbeda gitu. Karena emang seseorang untuk kondisi seseorang ketika dia mengalami kesedihan itu pasti beda kan. Menurut kita, ah gitu aja nangis. Nah itu salah satu contoh yang tidak berempati. Ah gue nilai gue segini biasa aja gue. Kayak gitu. Itu salah satu tidak menunjukkan kurangnya empati. Karena kita tidak mengenali emosi orang lain. Tuh. Kemudian kita bisa membina hubungan dengan orang lain. Nih, keterampilan sosial. Ya. Jadi hubungan mudahnya seperti ini ya. Ketika kalian mahasiswa satu kelas atau satu angkatan, itu pasti memiliki sifat pasti memiliki sifat yang sangat berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Nah, kalau orang yang emotional questionnya bagus ya, dia bisa beradaptasi gitu. Oh, kalau mau dengan si A ini, berhubungan dengan si A ini saya harus kayak gini loh. Karena dia tipikalnya seperti ini. Oh, kalau mau berhubungan dengan si B, ya berkomunikasi dengan si B, saya harus kayak gini nih. Dia sudah menganalisa gitu. Sehingga dia bisa dekat dengan si A, bisa dekat dengan si B, si C, dan sosial gitu ya. Lingkungan sosial nerima dia karena dia mampu beradaptasi itu. Nah, kalau misalnya, hanya satu kelompok aja nih yang bisa nih. Nah, itu keterampilan emotional quotient-nya kurang berarti. Saya bisanya sama dia aja, dia ini teman-teman saya nih 3 orang ini aja Bu, sama yang lain saya nggak mau tahu lah misalnya. Itu berarti keterampilan sosialnya kurang. Ya karena yang namanya dalam masyarakat kita pasti akan menemui sifat beda, budaya beda. Tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Nah, komponen utama dari kecerdasan emosi ini adalah pertama mampu mengendalikan diri, kemudian selalu semangat dan tekun, mampu memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, sanggup untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi. Jadi ketika ada dorongan jahat nih, ayo nyontek gitu ya. Oh, saya pengen nilai saya A. Aduh, pokoknya kayaknya ini materinya ada nih di slide Bu Isna nih, tinggal buka nih. Nah, kalau orang yang emotional quotient-nya cerdas, dia bisa gitu menahan itu ya. Oh enggak, saya harus jujur, mau dimanapun berada, mau dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, saya harus jujur. Nah, berarti emotional quotient-nya bagus ya. Kemudian dia tidak melebih-lebihkan kesenangan. Ya ketika dia bahagia mendapatkan sesuatu, ya bahagia pasti, tapi mungkin ekspresinya nggak terlalu berlebihan ya. Oh, semua orang harus tahu, upload di sini, saya pokoknya harus menginfokan ke seluruh dunia. Ya biasa aja mungkin gitu ya istilahnya ya. Ya senang biasa aja, bersyukur udah gitu, nggak harus ya. Oh, harus diliput oleh semua media nih, saya mau nikah nih gitu. Ngapain sih Bu ya? Mungkin contohnya seperti itu. Kemudian dia bisa mengatur suasana hatinya. Ya ketika lagi bad mood, terus dalam kondisi ini saya lagi presentasi, terus ternyata ada yang membuat saya bad mood. Oh, saya bisa mengendalikan diri saya. Dan itu tidak mudah. Ya, saya akui juga itu sangat tidak mudah mengatur suasana hati itu. Ya. Makanya saya ngajar emotional quotient, apakah emotional quotient saya tinggi? Ya, belum tentu juga. Gitu ya. Jadi ini disclaimer-nya seperti itu. Saya mengajar ini apakah emotional quotient saya tinggi? Ya, belum tentu. Saya udah coba rata-rata sih ya. Nggak yang tinggi banget, nggak yang jatuh banget gitu, standar lah. Kemudian menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir. Jadi ada ya saking stresnya kita ada masalah lagi, belum selesai satu masalah, timbul lagi masalah lagi. Saking kita stresnya itu kita nggak bisa mikir gitu ya. Nah makanya itu stres itu tidak bisa dihilangkan tapi dikelola. Ya ada istilahnya seperti itu ya. Saya pernah baca stres itu memang tidak bisa dihilangkan tapi dikelola. Kelolanya gimana? Ya kita bisa nih ngatur nih. Yang semua yang bikin stres itu sebenarnya kan pikiran kita ya. Stres itu adanya di mana sih? Di pikiran sebenarnya kan, di root
ruwetnya permasalahan itu ada di pikiran kan. Nah, ketika kita bisa menenangkan diri dulu, ya, kita bagi satu-satu dulu nih. Masalahnya apa sih nih? Nih, tik tek tek tek, kelompokkan dulu. Mana skala prioritas kita sekarang? Mana yang harus didahulukan nih, diselesaikan? Nah, itu dulu. Nah, kemampuan seperti itu ya. Kita walaupun dalam kondisi kita tekanan, karena tekanan itu harus ada juga. Ya, bukan dihilangkan juga. Manusia itu pasti hidup harus ada tekanan. Ada yang nge-push dia agar dia bisa melakukan lebih. Ya, kenapa harus ada ujian misalnya? Ujian itu kan bikin stres kan. Buat nge-push para pelajar, para mahasiswa untuk mau belajar, benar-benar belajar. Kalau nggak ada ujian, ya diam, dengerin aja, entah iya entah enggak dia ngedengerin apa yang disampaikan ya. Makanya harus ada ujian kan, agar mahasiswa itu ya benar-benar belajar gitu. Agar tahu kompetensi mereka tuh tercapai enggak. Tuh, menurut kan harus ada stres. Tapi sekarang bagaimana ngelolanya? Kalian sebagai kehidupan perkuliahan ini, bagaimana mau ngelola segala beban, ya beban hidup lah. Beban hidup ya. Tuh. Nah, kemudian dapat membaca perasaan terdalam orang lain, berempati. Ya, beda ya, empati sama simpati itu beda. Simpati itu kartu. Bukan ya, empati sama simpati itu beda. Kalau empati itu kita mampu membaca, oh iya, dia lagi sedih, nanti aja deh ngomongnya. Nah, berarti kita berempati dulu. Ya, oh nggak enak nih, dia baru pulang kerja nih, saya kayaknya nanti dulu deh, kalau ada keperluan misalnya temen ya, oh dia kayaknya baru pulang kerja capek, nanti aja deh saya minta tolongnya. Berarti kita bisa berempati sama orang lain. Tapi kalau bersimpati itu terlalu larut ya. Saya bersimpati dengan Anda. Sampai misalnya ada orang tetangga meninggal. Sedih kan, kita tahu, oh ya saya ikut turut berduka cita. Udah kan gitu kan. Memperlihatkan wajah sedih. Tapi misalnya kita simpati, kita terlalu masuk ke dalamnya, sampai ikutan nangis lah, sampai ikutan apa, itu terlalu jauh ya. Tuh, karena itu nggak bagus juga kalau simpati bersimpatinya terlalu jauh seperti itu. Tuh, jadi masalah orang jadi masalah kita juga, itu kan nggak bagus juga. Kemudian bisa memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, mampu untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini penting banget ya. Kalau untuk seseorang yang pemimpin, ya, apakah dia pemimpin organisasi atau dia pemimpin suatu instansi, emotional quotient-nya itu harus tinggi. Karena si pemimpin ini adalah apa ya istilahnya itu? Dialah yang harus menyelesaikan konflik di bawah-bawahnya. Jadi kalau misalnya kalian memimpin satu organisasi, jangan sampai kalian yang bikin masalah, gitu ya. Gak boleh nih ikut-ikutan. Ada satu masalah muncul dari bawahan-bawahan, gitu ya. Kita tidak bisa larut ikut campur dari masalah itu, tapi kita bisa mampu membantu mereka untuk menyelesaikan konflik. Istilahnya itu yang paling bijaksana lah, gitu. Makanya kalau bedanya pimpinan dengan pemimpin itu ya dari kemampuan dia menyelesaikan konflik. Ya kalau pemimpin itu keterampilan dalamnya dia ya. Oh dia bisa kok kalau sama dia tuh orang-orang nurut ya gitu. Konflik kok kerasa jadinya nggak kayaknya tadi masalahnya berat banget, tapi ketika kita bicara dengan dia kok jadi ada solusi gitu ya. Kemudian memimpin dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga ada spiritual quotient, kecerdasan untuk menempatkan perilaku dalam hidup dalam konteks makna yang lebih luas. Nah, dan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi ini lebih ke makna hidup ya. Jadi kita berpikiran ya, setiap hari kita kuliah, kerja gitu. Pernah nggak terpikirkan, saya sebenarnya ngapain sih nih? Kalau misalnya orientasi kita hanya uang, ya maka berarti makna hidup kita itu terlalu
rendah ya, boleh dikatakan rendah ya. Tapi kalau makna kita berpikiran bahwa kenapa saya harus kuliah? Ya saya ingin belajar gitu ya. Saya ingin ada proses pembelajaran terus dalam diri saya. Saya nggak puas nih, masa kemampuan saya gini-gini terus gitu. Ada perasaan seperti itu. Jadi ketika dia kuliah, melanjutkan kuliahnya, karena memang ada keterpanggilan dalam hati dia ya. Karena yang namanya manusia itu harus terus belajar, harus proses belajar. Istilahnya long life learner ya. Ya, long life learner. Pembelajar seumur hidup. Tambah umur harusnya tambah belajar, nggak bakal selesai gitu. Misalnya karena tambah usia, permasalahan hidup tambah banyak ya. Makanya kita juga harus tambah belajar. Misalnya kayak saya dosen tuh. Saya sudah S1, sudah S2, sekarang dosen, apakah saya berhenti untuk belajar? Enggak, tetap harus belajar. Ya, belajarnya sudah beda lagi ruang lingkupnya. Kalau S1, S2 mungkin saya belajarnya mempelajari teori-teori farmasi gitu. Sekarang mungkin saya pembelajarannya lebih ke, oh gimana nih biar mahasiswa paham apa yang saya sampaikan. Oh gimana sih saya menyajikan pembelajaran ini sehingga menjadi lebih menarik. Beda lagi kan ilmunya gitu, karena belajar terus. Jadi lebih bermakna hidup kita gitu ya, ketimbang kita hanya berpikiran, oh iya saya kerja udah dapat uang udah, saya seperti itu. Tapi ketika kita berpikir bahwa hidup ini memang untuk memberikan suatu manfaat kepada orang lain, ya kita harus memiliki peran kita dalam masyarakat. Ya, apakah kalau misalnya kalian sebagai TTK, oh peran saya itu, saya berperan loh sebenarnya dalam kehidupan masyarakat ini. Saya ingin masyarakat itu menggunakan obat yang baik. Saya ingin memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada pasien sehingga mereka tuh bisa sembuh. Jadi setiap kalian bekerja itu ada suatu semangat gitu. Wah iya, pokoknya saya hari ini saya mau ngajar dengan sebaik-baiknya agar mahasiswa saya paham, mengerti. Jadi nggak sekedar ngajar, oh saya ngajar, gajinya juga segitu-segitu aja. Mau saya bagus, mau enggak, itu kan membuat kita ini ya nggak bermakna gitu setiap kegiatan kita ya. Tapi ketika kita sudah menemukan, oh saya harus berperan dalam hidup ini. Kayak walaupun perannya kecil, menurut orang lain kecil ya bagi saya itu sudah besar. Karena yang menilai peran manusia itu lebih ke manusia lain atau Tuhan kan yang menilai apakah kamu dulu di dunia ngapain kan. Oh saya TTK Pak, maaf astagfirullah, TTK gitu ya. Ketika kita pertanggungjawaban nanti, ngapain aja TTK tuh misalnya, gitulah cuman ngeracik obat inilah gitu. Tapi ketika kita spiritual kita bagus, kita tahu ya setiap apa yang kita lakukan itu adalah bisa dinilai ibadah ya, ketika kita meniatkannya itu memang untuk ibadah, kita bekerjanya untuk ibadah gitu, bismillah misalnya. Tapi spiritual ini tidak berhubungan dengan agama ya, maksudnya ini general untuk semua agama. Karena ya saya mau ceritakan kalau dari segi Islam ya, semua dari segi ajaran Islam, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan niatnya untuk mencari ridho Tuhan, yaitu dinilai ibadah. Jadi bukan hanya sholat, puasa, dan lain-lain, itu ibadah wajib. Ibadah yang lain dalam kehidupan sehari-hari seperti kita ngajar, belajar gitu ya, atau melakukan pekerjaan nyuapin anak aja itu ibadah, kalau diniatkan memang untuk ibadah itu. Nah itu loh, jadi ketika melakukan sesuatu tuh harus ada jiwanya. Itu ada semangat apa nih, semangat kebaikan apa nih yang saya tampilkan, sehingga kita melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Nah pertama yang selanjutnya yang perlu dipahami tentang SQ ini, dia tidak mesti berhubungan dengan agama. Ya, SQ adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu seseorang membangun dirinya secara utuh. SQ juga tidak tergantung pada budaya atau nilai. Tidak mengikuti nilai-nilai yang ada, tetapi menciptakan kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri. Nah, SQ kecerdasan yang berasal dari dalam hati, mencoba mencari makna dalam setiap masalah.
SQ membuat individu mampu memaknai setiap kegiatannya sebagai ibadah demi kepentingan umat manusia dan Tuhan yang sangat dicintainya. Ya, jadi kita harus menghargai diri kita sendiri, bahwa hidup kita ini bermakna. Ya, baik itu bagi orang lain dan juga untuk Tuhan gitu ya. Untuk Tuhan juga hidup kita ini bermakna sebatas kemampuan kita. Jadi mungkin melihatnya itu lebih luas lagi ya. Berbagai pekerjaan itu, misalnya kita sering, bukan kita ya, maksudnya mungkin ada perasaan bahwa cuman tukang sampah, cuman tukang nyapu-nyapu di jalan ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia bermanfaat nggak untuk orang lain? Kalau nggak ada tukang sampah, saya pernah loh sangat-sangat menunggu kehadiran tukang sampah. Ya saking sudah banyaknya sampah numpuk, jadi kerasa gitu. Itu kan mereka memberikan manfaat ya. Walaupun mungkin di mata manusia, kerjaannya sebagai tukang sampah gitu. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan, karena kebermanfaatan dia yang lebih, mungkin derajat dia lebih baik daripada kita. Wallahu alam, kita nggak tahu ya gitu. Jadi tidak bisa kita menjudge orang, profesinya seperti ini, cuma nggak, misalnya meremehkan ya. Maka kita harus tahu masing-masing kita tuh punya peranan masing-masing. Nah, yang penting kita melakukan peran kita itu dengan sebaik-baiknya, agar di hadapan Tuhan ya kita menjadi manusia yang paling baik ya. Kalau hadisnya itu, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi azasnya itu adalah azas manfaat. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain, berarti kita sudah dinilai apapun itu pekerjaan kita. Nah, hubungan antara IQ, EQ, dan SQ. SQ adalah pusat dari kecerdasan IQ dan EQ, di mana SQ ini yang akan mengarahkan kecerdasan yang lain. Mau dibawa kemana kemampuan kita dalam berpikir atau kemampuan kita bersosial. Jika SQ kita tinggi, tentu kecerdasan IQ dan EQ akan terarah ya dalam kebaikan. Nah, makanya nih, poinnya ini kebaikan ya, dan membawa manfaat kepada orang lain. Apa yang terjadi jika seseorang memiliki IQ yang sangat tinggi tapi emosional dan spiritualnya rendah? Ya jadinya contohnya koruptor ya. Contoh yang dekat dari kita itu ya koruptor. Apakah koruptor itu bodoh? Pintar-pintar malahan. Ada yang profesor gitu ya, ada yang doktor gitu, ada yang kuliah dari luar negeri kan. IQ-nya tinggi berarti kan. Tapi dia nggak bisa emosionalnya gitu, dia tidak bisa mengendalikan diri dia untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Kemudian dia nggak mempunyai spiritual, bahwa misalnya dia pejabat, koruptor, ya, mengkorupsi uang rakyat, berarti kan dia azas dia untuk jadi niat dia jadi pejabat itu bukan untuk berbakti ya, tapi lebih ke menguntungkan diri sendiri. Nah, jadi kesuksesan seorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan otak dan daya pikir semata atau IQ, tetapi juga ditentukan oleh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Ini yang kita coba untuk menyeimbangkan semua ya. Kalau bisa IQ kita tinggi, kenapa tidak? Ya, jadi bukan untuk nggak penting kok IQ, bukan seperti itu juga ya. Kesimpulannya, semuanya komponennya penting karena semuanya bisa ditingkatkan, tinggal diri sendiri nih mau nggak meningkatkannya gitu. IQ, EQ, dan SQ. Nah, cara untuk meningkatkan IQ: makan makanan yang bergizi dan menutrisi otak, istirahat yang cukup, selalu memotivasi diri agar tidak malas, berpikir positif. Nah, kembangkan keterampilan otak nih, kayak permainan-permainan yang mengasah otak ya, kayak puzzle gitu, tebak kata, dan lain-lain. Kemudian batasi waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya, terlalu bermain yang berlebihan, main games. Games itu buat apa sih? Karena saya bingung ya sebenarnya main game. Ya untuk menyenangkan diri, Bu, menghibur diri gitu.
Ya kayaknya nggak harus yang berjam-jam juga kali ya. Jadi itu kita harus bisa mengontrol diri kita ya. Apa sih yang lebih penting tuh daripada main games itu. Kalau kemudian untuk meningkatkan emotional quotient kita, sering melakukan mawas diri, merenungi gitu ya, tentang diri sendiri kah, atau dengan hubungan dengan orang lain, serta peristiwa yang dihadapi. Kemudian harus mengenali tujuan hidup kita apa, tanggung jawab kita siapa aja di dalam hidup, kemudian hak dan kewajiban kita. Tumbuhkan rasa kepedulian dan kasih sayang, ambil hikmah dari setiap perubahan yang ada dalam kehidupan untuk meningkatkan kehidupan kita. Kembangkan tim kerja dan kemitraan yang saling asuh, dan jangan egois. Nah, ini penting ya, teamwork ini. Nah, sebenarnya salah satu untuk melatih teamwork kalian itu adalah tugas kelompok ya. Tapi nantilah kita bahas tentang tugas kelompok ini di satu waktu ya. Kemudian belajar mempunyai rasa rendah hati di hadapan Allah dan sesama manusia. Tips meningkatkan spiritual, pahami dan rasakan perasaan diri sendiri, kemudian selalu mendidik diri agar dapat bertahan dalam situasi sulit, hadapi dunia luar tanpa rasa takut, berusaha untuk memecahkan masalah sendiri, tumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, tanamkan rasa hormat pada orang lain, kerjasama dan semangat kerja tim, jangan menilai atau mengubah perasaan terlalu cepat atau pelin-pelan dan tidak punya pendirian. Hubungan perasaan dan pikiran. Jadi ada dua ya, pikiran sama perasaan itu dua-duanya harus sinkron ya. Jangan mudah menyerah. Nah, yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, terakhir ini subbab tentang pemahaman dan persepsi sosial. Oke. Jadi pemahaman sosial itu merupakan kemampuan untuk mempersepsi orang lain, kelompok secara akurat dan menafsirkan perilaku mereka. Jadi ini ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti ya dalam pikiran kita udah menganalisa nih. Oh, si A seperti ini, oh si B seperti ini, oh si C seperti ini, dari tingkah laku mereka, dari bahasa mereka ya. Nah, untuk persepsi sendiri, kalian ini pernah nggak kalian lihat gambar seperti ini? Ini salah satu gambar yang paling banyak ditampilkan ya. Kalau dulu zaman-zaman saya ikut-ikutan motivasi atau apa, pasti nih gambarnya selalu ditampilkan. Nah, gambar apa yang kalian lihat terlebih dahulu? Nah, ada dua ya. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa melihat seorang wanita muda atau bisa melihat seorang nenek tua. Gitu. Yang mana yang benar? Wanita muda kah atau nenek tua yang benar gambar ini? Mana yang benar? Nenek tua apa wanita muda? Dua-duanya benar. Tergantung dari sudut pandang, tergantung persepsi kita gitu. Jadi ini nggak bisa, ini bukan matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, jadi ini memang tergantung sudut pandang tadi ya. Kalau sudut pandang kita kayak gini, oh iya ini nenek-nenek nih, saya lihat nenek-nenek nih. Kalau kita agak belokkan kepala kita gitu, arah pandangan kita, oh ini wanita muda ternyata gitu. Jadi itu tergantung dari persepsi kita. Nah, jadi persepsi itu merupakan sejenis aktivitas pengelolaan informasi ya, pengelolaan informasi yang menghubungkan individu dengan lingkungannya. Persepsi sosial merupakan suatu proses pemahaman oleh seseorang terhadap orang lain. Jadi ada proses pemahaman ya. Nah, persepsi merupakan interpretasi penafsiran ya dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Jadi persepsi bisa jadi berbeda dengan realita. Tak ada seorang pun individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sama. Maka dari situasi atau rangsangan yang sama bisa menghasilkan reaksi dan perilaku yang berbeda. Nah, bagaimana terjadinya persepsi sosial? Persepsi sosial terjadi ketika kita menangkap stimulus sosial, baik melalui penginderaan, ya, melalui mata, mulut, telinga, hidung, gitu, atau komunikasi nonverbal. Yang termasuk dengan komunikasi nonverbal itu adalah ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, gerakan, atau sentuhan.
Jadi kita ini ya, apa yang kita lihat, apa yang mereka bicarakan, apa yang kita dengar, apa yang kita hirup gitu ya, apa yang kita, lihat tindakannya, semua itu akan diproses di otak kita ya. Otak kita itu akan menganalisis nih, "Oh, ada suaranya bagus. Oh, kayaknya orangnya cantik deh." Nah, pernah nggak kalian seperti itu? Dari suara nelfon misalnya ya, dari telepon ada dulu ada masuk panggilan yang nomor yang nggak ketahui, terus dengar suaranya, "Oh, kok suaranya merdu, kayaknya nih cantik nih orangnya." Nah, itu kan baru persepsi ya, apakah realitanya seperti itu? Ya belum tentu. Atau kita menghirup menghirup, eee, masakan, ada bau masakan tetangga sebelah lagi masak, "Duh, wangi bener nih wangi ininya, masakannya." Kita sudah mempersepsikan bahwa dari wangi itu makanannya enak ya, makannya enak. Tapi apakah beneran enak? Ya belum tentu, harus kita coba dulu, bener nggak? Kan. Kemudian dari, eee, tindakan ya, misalnya, oh bahannya ini halus gitu kan, kita misalnya mau beli spray atau apa, terus kita coba, oh iya bahannya halus gitu. Oh ini pasti inilah gitu kayaknya tuh, kayaknya, apa, harganya mahal deh. Itu kan persepsi kita dulu kan, apakah benar harga spray itu pasti mahal karena dia halus? Ya belum tentu. Atau misalnya kita ngelihat ada orang kok tampilannya rapi bener ya, pakai jas, pakai sepatu, ini kayaknya orangnya kaya nih. Nah, itu kan baru persepsi kita kan ketika kita memandang sesuatu gitu. Otak kita ini udah mulai menganalisa nih. Tuh. Nah, pemahaman sosial dalam hubungannya dengan kesehatan sangat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa orang-orang mengadopsi perilaku tak sehat dan sehat, serta bagaimana cara mengubah perilakunya. Ya, jadi kita ada pertanyaan dulu ke orangnya, kok kok sekarang ini remaja-remaja yang merokok itu meningkat ya? Kan ada pertanyaan seperti itu. Oh, kok penggunaan obat-obat penyimpangan penggunaan obat-obat psikotropika ya secara ilegal kok meningkat? Tuh, kita ada itu dulu pertanyaan, kemudian kita tahu, oh gimana ya caranya mengubah agar nih yang anak-anak muda itu tidak merokok. Nah, seperti itu ya. Jadi pemahaman sosial itu dengan kesehatan itu lebih ke pemahaman kita kenapa terjadi perilaku seperti itu dan bagaimana coba merubah perilakunya. Nah, jadi dalam pemahaman sosial menjelaskan tentang hubungan dan pengaruh lingkungan. Yang eksternal berarti lingkungannya, pribadi internal mempengaruhi tingkah laku seseorang. Nah, untuk teori pemahaman sosial itu adalah teori Bandura. Nah, nanti kalian boleh ini aja ya dibaca. Oke. Nah, kalau Bandura ini dia mengatakan bahwa bagaimana belajar dan merubah perilaku dan awalnya muncul sebagai kritik terhadap teori belajar tradisional sebagai berbagai masalah yang kurang dapat diselesaikan. Nah, jadi si teori Bandura itu dia menciptakan bagaimana kreativitas kalau hanya berdasarkan reinforcement semata. Jadi reinforcement ini adalah proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Ya, jadi ada sebab akibatnya gitu. Jadi belajar kalau dia tidak setuju kalau belajar itu hanya kreativitas itu tidak akan tercipta kalau hanya berdasarkan reinforcement, sebab akibat aja, gitu kan. Kalau menurut Thorndike ini, dia melakukan suatu percobaan ya, seekor kucing yang sedang lapar dikurung di suatu box. Box ini dilengkapi dengan tuas, ya, di mana kalau tuas ini ditarik, pintunya akan terbuka. Di sini dia sudah menyediakan makanan. Jadi seekor kucing lapar, kemudian ada makanan di luarnya. Nah, tidak ada diajarkan apa-apa ke si kucing ini, hanya memperlihatkan. Dalam kondisi dia lapar itu pasti otaknya ini ya, menyuruh dia untuk pokoknya saya harus dapat makanan nih, gitu. Makanya dia mencoba-coba lah nih, apa yang bisa saya lakukan agar bisa keluar dari kotak ini. Pasti otak
si kucing ini memproses ya, pikirannya memproses. Dicoba-cobalah. Ternyata si kucing ini bisa gitu. Ketika dia mencoba menarik tuas ini, oh pintunya terbuka gitu. Nah, dari sini muncullah teori bahwa ternyata memang kita tuh bisa ini sendiri gitu. Proses belajar itu ketika kita tahu, oh akibatnya ketika ini tuas ditarik, pintu terbuka, maka dia akan melakukan itu terus. Oh, berarti saya harus narik ini dulu nih, agar ini, gitu kan, sebab akibat. Saya harus gini, agar seperti ini, gitu. Nah, pada contoh ini, kucing tersebut akan cenderung untuk memukul tuas saat ini dimasukkan ke dalam kandang, karena tingkah laku tersebut segera menghasilkan akibat terbukanya pintu, dan kucing dapat mengambil makanan yang ada. Mengambil makanan pada kucing yang sangat lapar tersebut merupakan konsekuensi yang reinforce, yang memperkuat tingkah laku. Oh iya, ternyata saya bisa menarik tuas itu, saya dapat makan nih, gitu kan. Nah, dari contoh di atas, reinforcement dapat didefinisikan sebagai kejadian perilaku tertentu diikuti oleh akibat yang segera mengikutinya, dan hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Nah, jenis reinforcement ini ada dua, ada yang positive reinforcement, negative reinforcement. Jadi kalau positif itu dia menguatkan tingkah laku, negatif itu menurunkan tingkah laku. Contohnya satu kejadian, seorang anak menangis di supermarket, itu minta permen gitu ya. Maka seorang ibu, agar anaknya tidak menangis, dia memberikan permen. Nah, tindakan seorang ibu memberikan permen agar anaknya tidak menangis itu berarti dia akan menguatkan ya si anak, oh kalau saya ingin permen, saya nangis gitu. Berarti dia positive reinforcement. Nah, negative reinforcement-nya itu adalah si ibu berhasil menurunkan perilaku gitu, menekan perilaku dia untuk menangis. Nah, ini silakan dibaca ya tentang positif dan negatif reinforcement. Kemudian ada persepsi kesehatan diri. Ini saya akhiri dulu karena ada panggilan untuk ke belakang ya. Nah, nanti kita di hari Sabtu besok kita akan coba tes EQ dan IQ. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Nah, kata-kata quote-nya hari ini adalah there is something beautiful in every day. Jadi setiap hari itu pasti ada sesuatu yang baik. Ya, tinggal kita menemukannya saja. Oke, stay positif pikirannya agar semua yang kita jalani ini terasa menyenangkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.